Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut penyebaran berita hoaks, konten sara dan ujaran kebencian oleh kelompok Saracen sangat membahayakan. Bahkan berita hoaks berpotensi menimbulkan perang sehingga para pelaku perlu ditangkap. Bisa terjadi karena hoaks. Terjadi antara Saudi dengan Qatar kan hoaks. Itu bayangkan bahayanya kalau orang main-main dengan begitu. Ya itu masih ringan-ringan, itu tidak menyangkut suatu negara kan. Kalau itu hanya tidak nyaman saja untuk saya, tapi tentu banyak orang doakan saya kan, ya baguslah. Tapi kalau masalah lain dikasih hoax, masalahnya kalau wapres atau presiden mengatakan begini, wah bisa. Ya, pemirsa, kepolisian kembali membongkar sindikat pelaku ujaran kebencian meski sejumlah instrumen undang-undang telah mengatur pidana bagi pelaku ujaran kebencian. Kemenkominfo bahkan juga memiliki kewenangan untuk melakukan blokir langsung terhadap konten negatif yang menyebarkan kebencian di dunia maya. Langsung saja kita akan berbincang-bincang kembali bersama dengan Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Abrijani Pangrapan yang bergabung bersama kami dari luar studio. Kita lanjutkan perbincangan Pak Samuel. Persisnya apa sebenarnya tahapan-tahapan seperti apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kominfo terutama untuk mengawasi konten-konten negatif yang berada di internet? Seperti apa tahapan-tahapannya? Kami sih punya cyber troop untuk setiap kali melakukan patroli di dunia cyber. Kami juga membuka channel untuk laporan dari masyarakat. Jadi ini yang kita lakukan untuk penangkalan konten-konten negatif. Dan selama ini berapa banyak laporan yang diterima dari luar, Pak Samuel, terkait dengan konten-konten negatif tersebut? Cukup banyak ya. Masyarakat sangat proaktif. Kemarin aja kita barusan aja tadi pagi menutup suatu konten. Kontennya tidak negatif, tapi ternyata disusupin oleh konten-konten yang berbau perjudian, umpamanya. Yang sebenarnya jadi kita selalu melakukan bagaimana? Silakan dilanjutkan, Pak. Jadi itu ya, jadi kita selalu melakukan patroli setiap saat. Baik, ketika kemudian laporan itu masuk, kemudian apa yang dilakukan oleh Kominfo? Apakah langsung memblokir atau akan ada penyelidikan terlebih dahulu? Kita lakukan pertama begitu ada laporan dari masyarakat, ini tergantung laporannya apa. Memangnya laporannya mengenai konten-konten radikal, kita akan berkoordinasi dengan BNPT mamanya. Atau terkait narkoba kita berkoordinasi dengan BNN. Konten-konten yang mengandung ujaran kebencian. Untuk kasus ini. Silakan. Jadi gini maksud saya, jadi ini untuk kasus ini biarkan dulu polisi bekerja. Nanti kami perdalam dulu kasusnya. Tapi yang harus dipahami oleh masyarakat, di internet itu kita tidak bisa bersembunyi apabila kita melakukan kejahatan-kejahatan. Iya. Jadi artinya kejahatan-kejahatan itu akan sangat mudah sekali terdeteksi begitu ya Pak. Ini tentunya untuk supaya kasus-kasus seperti ini tidak terulang kembali begitu ya Pak Samuel. Itu iya benar, itu maksudnya, itu yang ingin kita sampaikan kepada masyarakat. Kita harus lebih bijak menggunakan teknologi. Jadi teknologi internet itu meninggalkan jejak. Baik. Kalau kita melakukan kesalahan atau apapun kita melakukan kegiatan kriminal, kita tuh gampang sekali dideteksi. Ya betul, seperti kemudian terungkapnya komplotan Saracen ini begitu, yang kemudian akhirnya memang membuktikan bahwa yang namanya kejahatan di dunia maya itu lambat tapi pasti akan bisa terungkap. Bagaimana kemudian dari sisi masyarakatnya membentengi Pak Samuel dari ujaran kebencian atau berita hoax dan palsu seperti ini? Bagaimana kemudian masyarakat itu bisa membedakan antara konten yang palsu dengan yang asli? Adakah misalnya tips-tips yang bisa dibagikan di sini Pak Samuel? Ya pertama masyarakat itu harus tabayun. Umpamanya kita dapat berita dari seseorang, kita harus mengecek dulu. Kalau apalagi sumbernya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ini yang harusnya kita melakukan pengecekan.
Jadi kita harus menerapkan apa yang biasa kita lakukan di dunia nyata. Kita kan tidak dengan mudah mendengarkan isu. Kita selalu mengecek. Nah, karena apalagi di internet itu semua orang tuh bisa memanipulasi konten-konten jati dirinya, mereka bisa memanipulasi. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi masyarakat lebih hati-hati. Jadi kalau mendengar berita, carilah berita yang dapat dipercaya. Umpamanya dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Orang-orang yang dapat dipercaya. Inilah yang harus dilakukan. Baiklah kalau begitu Pak Samuel, mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan kita bersama begitu agar masyarakat juga lebih berhati-hati dalam menyikapi konten-konten di dunia maya yang tentunya mungkin saja bisa seperti yang terungkap dari kasus Saracen ini, ada konten-konten yang bisa saja konten-konten yang diproduksi atau palsu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Dan Prime Time News masih akan segera kembali dengan informasi lainnya, antara lain DPR mengusulkan pembentukan panitia kerja penyelenggaraan haji dan umroh untuk membenahi tata niaga.